Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan plugin Page Generator Pro ya. Nah, apa itu Page Generator Pro? Nah, fungsi utama dari plugin ini adalah untuk mengenerate ratusan artikel dari satu artikel utama ya. Nah, untuk fungsi lebih detailnya teman-teman bisa baca sendiri di sales page-nya ya, di situsnya. Nah, di sini bisa diperhatikan di sini sebetulnya sangat banyak ya fungsi dari Page Generator Pro. Nah, namun kita fokus untuk menggunakan di satu fungsi saja, yaitu untuk mengenerate ratusan artikel dari satu artikel utama. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktekkan ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca sendiri ya, fungsi dari Page Generator Pro sangat banyak sebetulnya ya. Nah, di sini. Oke, nah bahan-bahan yang perlu teman-teman siapkan adalah yang pertama artikel ya, artikel utama, kemudian gambar ya. Nah, gambar ini sebetulnya cukup satu saja ya, karena kita nanti akan melingkan gambar ini menuju homepage ya. Jadi ketika si visitor mengunjungi salah satu artikel dari situs kita, maka ketika mereka mengklik gambar ini yang telah kita linkkan ke homepage, maka mereka akan diarahkan ke homepage, di mana homepage inilah sales page kita ya. Nah, oke. Kemudian bahan yang lain adalah daftar nama daerah seluruh Indonesia. Nah, ini sudah saya berikan link downloadnya di grup ya. Nah, teman-teman tinggal download. Nah, di sini ada sekitar 8.000 ya. Hampir 8.000 kota, nama kota, desa ya, bahkan yang terkecil ya. Jadi ini di sini sudah lengkap semua ya. Oke. Nah, langkah pertama adalah teman-teman install terlebih dahulu pluginnya ya. Nah, kemudian teman-teman bisa install di bagian plugin di sini ya, add new. Nah, cara menginstal plugin sebetulnya tidak perlu saya ajarkan lagi ya. Nah, di sini upload plugin ya, karena kita tidak mencarinya di dashboard tapi kita menguploadnya, kemudian browse ya. Nah, di sini ambil Page Generator Pro, kemudian klik open ya. Nah, karena di sini saya sudah menginstal plugin Page Generator Pro, maka saya tidak upload lagi. Nah, kemudian klik di bagian untuk mengaktifkan, teman-teman tinggal klik license ya. Nah, tinggal masukkan kode lisensinya di sini, kemudian klik save. Nah, dengan demikian plugin PGP teman-teman sudah bisa digunakan. Nah, kita langsung saja untuk bagaimana cara menggunakan Page Generator Pro ya. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus membuat keyword terlebih dahulu ya. Tujuan keyword ini adalah untuk mengenerate artikel berdasarkan keyword ini ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Add keyword, generate location, generate phone area codes ya. Nah, ini teleponnya. Nah, generate location ini tidak perlu lagi karena kita sudah memiliki nama area yang sangat lengkap di sini. Jadi kita tidak perlu menggunakan fitur ini lagi. Kemudian ini juga tidak perlu sebetulnya karena Page Generator Pro ini adalah plugin buatan luar ya. Jadi untuk mengenerate font Indonesia itu tidak maksimal ya. Dan kita juga tidak akan menggunakan fitur ini ya. Oke, kita langsung saja add keyword di sini ya. Jadi teman-teman perlu perhatikan langkah demi langkahnya ya agar bisa menggunakan plugin ini ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan beberapa keyword berdasarkan tipe jenis tertentu. Misalkan ya di sini ini judulnya ya, jual. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa menggunakan sinonim atau hal-hal yang berhubungan dengan kata jual ini. Misal jual ya, enter ya, beli ya, kemudian grosir ya. Nah, ini buying keyword di sini bisa dimasukkan semua ya. Kemudian diskon misalkan ya. Apalagi, nah misalkan saya cukupkan 4 ya. Nah, kemudian teman-teman langsung save saja.
Nah, kemudian kita buat lagi keyword ya. Nah, ini untuk bagian depan judul nanti ya. Ini kita gunakan untuk bagian depan judul artikel kita. Kemudian kita add keyword lagi. Nah, ini kita buat keyword berdasarkan nama daerah ya. Nah, di sini ini judulnya apa? Misalkan nama kota misalkan ya. Sebetulnya di sini tidak kota saja ya. Di sini lengkap ya, kota, desa ya, dusun bahkan ya. Jadi ini sudah lengkap semua. Nah, untuk judulnya kita buat kota saja. Nah, di sini saya sarankan teman-teman menambahkan 1000 saja ya. Atau 1500 lah ya. 1500 kota ya. Karena jika kita masukkan semuanya itu terlalu banyak ya. Nah, nanti PJP ini akan mengenerate 1500 artikel. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kita masukkan 1500 kota saja. Nah, di sini kemudian teman-teman klik save di sini ya. Di sini sebentar kita cek. Sepertinya ada tanda yang tidak diizinkan ya. Nah, ternyata permasalahannya ada di sini sebetulnya ya. Jadi saya keliru tadi. Nah, di sini tidak boleh ada spasi ya. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi ini keyword ini tidak boleh tanda spasi ya. Atau kita menggunakan nama kota saja. Jadi ini di sini tadi tidak pengaruh sebetulnya ya. Jadi kita keliru ya. Nah, di sini tidak boleh ada spasi, ada apa namanya? Cukup kita tulis kota saja di sini. Oke. Nah, ini di sini sudah saya save ya. Nah, atau kita coba save lagi. Nah, sudah sukses ya. Jadi di sini kesalahannya bukan di terms ini ya, tapi di sini saya pakai spasi tadi ya. Jadi tidak dibolehkan. Oke. Nah, sebetulnya teman-teman bisa menambahkan banyak ya, banyak kata kunci di sini. Cuman kita kita gunakan dua ini saja dulu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pergi ke bagian generate content ini ya. Nah, di sini kita mulai untuk membuat artikel mengenerate artikel ya. Nah, di sini teman-teman add new. Oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, di sini ya, di tampilan postingan ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menyediakan artikelnya ya. Nah, artikel ini harus teman-teman spin terlebih dahulu ya. Bikinkan spin tag-nya ya. Nah, di sini saya bikinkan spin tag-nya. Nah, misalkan ini tidak usah nih. Nah, di sini saya copy ya. Saya copy. Nah, teman-teman buka spinner artikel Indonesia di sini ya untuk membuat format spin tag. Nah, pastikan di sini. Kemudian klik spin tag 1 ya. Nah, di sini ambil artikelnya, Ctrl A, kemudian copy di sini. Kemudian pastikan di bagian ini ya. Kita enter dulu karena di sini di atas ini kita akan menambahkan gambar. Kita pastikan di sini. Nah, di sini sepertinya perlu kita rapikan terlebih dahulu ya. Oke, saya rapikan dahulu. Nah, seperti itu. Kemudian sebentar. Jadi ini saya rapikan terlebih dahulu ya, agar videonya tidak panjang, saya post terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah merapikan artikelnya ya. Nah, spasinya sudah saya rapikan. Nah, di sini kita judul terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk kata kunci awalnya misalkan ya, jual ya. Nah, bisa teman-teman masukkan keyword di sini. Nah, misalkan jadi nanti dia akan mengenerate kata jual, diskon, beli ya. Jadi tapi di sini saya fokus saja dulu ya. Nah, di sini sebetulnya kita memasukkan keyword tadi itu. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, di sini untuk judul saya lebih suka menggunakan fokus satu-satu dulu ya. Seandainya teman-teman ingin menggunakan kata jual, maka kata jual saja dulu. Jika teman-teman fokus ingin menggunakan kata beli, maka kata beli saja dulu. Jadi kita tidak menggunakan ini ya. Nah, di sini
Ini kan tadi ada 4 kata kunci, jadi tidak perlu ya, kita fokus satu-satu saja dulu. Nah, di sini jual. Nah, karena di sini saya berhubungan dengan seragam ya. Nah, di sini untuk kata kuncinya kata seragam kerja itu 2.400 pencarian per bulan ya. Nah, di sini saya gunakan kata kunci seragam kerja. Siap kirim ke daerah. Nah, seperti itu ya. Nah, spasi barulah kita tambahkan kota. Nah, nanti dia akan mengenerate di sini kan ada 1.500 nama daerah. Nah, dia akan nanti mengenerate 1.500 artikel ya, dan itu pun tergantung ya, biasanya semakin panjang artikel yang teman-teman bikin ya. Nah, di sini saya membuat artikelnya 500 kata ya di sini ya. Nah, di sini ada 500 kata. Nah, semakin panjang ya semakin banyak jumlah katanya, misalkan 1.000 kata, maka itu hasil generate-nya bisa semakin banyak. Namun ini adalah batas maksimal ya. Nah, biasanya jika 500 kata ini biasanya hanya menghasilkan 1.800 atau 1.000 artikel. Nah, seperti itu ya. Nah, ini adalah batas maksimal artikel yang akan kita generate ya dari satu artikel utama. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini saya masukkan gambar ya. Nah, di sini judulnya sudah ya. Jual seragam kerja siap kirim ke daerah. Nama kota di sini ya. Oke, kemudian kita tambahkan gambar ya. Nah, di sini saya tambahkan gambar terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah menambahkan gambarnya. Nah, di sini ya. Klik di sini juga saya tambahkan. Oke, nah di sini sudah masuk. Nah, saya tambahkan satu-satu dulu ya. Kita tambahkan gambar ini terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman bertanya, Mas, apakah gambarnya harus banyak atau satu saja cukup? Nah, di sini kita cukupkan satu gambar saja ya. Kenapa? Karena nanti gambar ini akan kita kasih link menuju homepage. Di mana nanti homepage inilah yang menjadi sales page kita ya. Nah, artinya kita memberikan penawaran kepada calon customer melalui homepage ini. Jadi, artikel ini hanya sebagai sarana awal ya, si visitor mengenali situs kita. Nah, ketika mereka mengunjungi salah satu artikel kita, maka kita akan mengarahkan mereka menuju homepage ini ya, penawaran kita ini ya. Oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan gambar dan jangan lupa menambahkan link ya. Link menuju homepage. Nah, di sini saya tambahkan link menuju homepage ya. Nah, di sini saya copy, kemudian kita tambahkan, kita klik gambar, kemudian klik bagian rantai ini ya. Kemudian kita pastekan di sini, kemudian klik ini apply ya. Nah, ini gambarnya sudah terlink ya menuju homepage ya. Jadi di sini kita menggunakan satu gambar ini saja ya. Ini sudah cukup ya. Nah, oke. Oh ya. Tadi kita lupa menambahkan alt tag-nya. Nah, di sini perlu ya, penting ya teman-teman tambahkan ya. Tambahkan sesuai dengan nama dari gambar ini. Nah, di sini jangan lupa menambahkan kata kunci ya. Nah, di sini saya menambahkan kata kunci jual baju seragam kerja kantor sekolah. Jadi ini kalau bisa mencakup ya semua kata kunci yang ingin teman-teman bidik ya. Kata kunci utama saja ya. Kita copy. Nah, di sini kita pastekan di alt text ini. Nah, ini penting ya agar nanti Google mengindeks gambar ini mengandung kata kunci. Nah, seperti ini ya. Oke, kita update. Nah, setelah itu, nah di sini sudah gambarnya sudah, artikelnya juga sudah ya. Kemudian di sini bagian akhir juga perlu Anda tambahkan gambar, ini call to action ya. Nah, call to action ini tujuannya adalah mereka mengklik gambar ini untuk kita arahkan ke homepage kita. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini saya tambahkan gambar, klik di sini ya. Nah, di sini juga kita linkkan menuju homepage kita ya.
Nah, ini di copy, kita klik gambar, kita kasih link ya, paste di sini, kemudian apply. Nah, seperti itu ya. Oke, saya rasa sudah cukup ini bagian artikel body ini ya. Nah, kemudian kita beralih ke bagian, nah di sini dia terintegrasi dengan SEO Yoast. Jadi kita bisa mengoptimalkan artikel ini secara SEO on page ya. Nah, di sini untuk deskripsinya kita tambahkan judul saja di sini. Kita ambil ini ya. Kita copy agar deskripsi kita mengandung kata kunci ya. Nah, di sini juga perlu kita tambahkan di fokus keyword ya. Kita pastikan ya. Kemudian di bagian snippet ini kita akan mengedit kita menambahkan description ya. Kita tambahkan nomor telepon terlebih dahulu ya. Hubungi misalkan 08 13 74 ya. Terus sebentar. Saya pakai nomor yang ini. Nah, pakai nomor ini saja. Ini nomor customer service ya. Kita copy dan kita tambahkan di sini. Kita pastikan. Nggak apa-apa ya, kita pakai tanda strip ini ya. Oke, kita tambahkan judul tadi ya. Kita tambahkan judul agar nanti deskripsinya mengandung kata kunci ya. Jadi judul inilah yang akan kita jadikan sebagai kata kunci ya. Kita strip lagi. Kita pastekan di sini. Nah, ini kan belum optimal ya. Kita tinggal tambahkan ya. Nah, misalkan kami adalah produsen ya. Seragam kantor murah ya, berkualitas. Nah, seperti itu ya. Online. Nah, saya rasa cukup ya. Kami adalah produsen seragam kerja. Nah, di sini jangan lupa menambahkan kata kunci ya. Kerja, kantor, sekolah. Nah, seperti itu ya. Di sini kita masukkan kata kunci utama ya. Sekolah. Nah, di sini online berarti kita hapus nih. Nah, usahakan ini hijau ya. Nah, adapun di SEO analisis ini kita tidak perlu bingung ya di sini ya. Ini tidak jangan terlalu risau di sini ya, karena kita hanya membidik kata kunci long tail. Jadi ini tidak perlu perfect ya. Nah, ini tidak perlu perfect. Sebentar, outbound linknya. Oh ya, di sini jika teman-teman bisa memaksimalkan itu bagus ya. Nah, misalkan di sini outbound link ya, menuju situs lain boleh kita tambahkan ya. Misalkan di sini saya tambahkan link menuju misal di sini baca juga misalkan ya. Ini sekedar contoh saja. Jaket basketball varsity ya. Varsity seperti itu ya. Sebentar saya cek dulu. Varsity tulisannya ya, Varsity. Oke, ini S. Nah, kemudian saya linkkan ini menuju situs yang lain ya. Kalau bisa, ini adalah situs teman-teman yang lain ya. Nah, ini outbound link ya. Sebentar. Nah, ini saja saya tambahkan. Ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, oke, kemudian ini kita bold saja ya. Nah, selanjutnya ini sudah ya, ini sudah menang kata kunci ya.
Oke, selanjutnya keywords in introduction. Nah, ini adalah kata kunci di bagian kalimat paragraf pertama. Nah, ini juga perlu ya. Jadi kita maksimalkan ya kalau bisa ya. Nah, di sini kita copy, kita jadikan di bagian awal paragraf ya. Nah, kita bold. Oke, nah di sini sudah. Selanjutnya keyword density-nya masih kecil. Nah, boleh kita tambahkan ya. Keyword density itu maksudnya adalah pengulangan kata kunci. Nah, di sini kan kita judulnya. Nah, di sini kan kita menjadikan ini sebagai kata kunci ya, maka kita copy, kita ulangi di artikel sebanyak 4 atau 5 kali ya. Nah, di sini kita pastikan saja di bagian akhir ini. Sini. Kemudian di sini ini sudah 3 ini ya. Sudah 3 di judul, di paragraf pertama 1, 2 ya. 3, ini 4 sudah cukup ini ya. Kemudian 4. Nah, coba kita cek. Oke, sebentar ini. Oh ya, tidak apa-apa. Oke, kita cek keyword density-nya. Nah, di sini sudah hijau ya. Nah, di sini sudah hijau. Kemudian ini judulnya terlalu panjang katanya. Tidak apa-apa ya. Kemudian kata kunci juga terlalu panjang katanya, juga tidak masalah. Nah, image ALT ini sudah kita tambahkan tadi ya. Kenapa tidak terdeteksi di sini? Image on this page do not have. Ya, ini sudah kita tambahkan sebetulnya ya. Kemudian slug ini juga tidak. Ini tidak penting ini kayaknya. Nah, di sini yang penting adalah kita tanda dari wasnya sudah hijau ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau bisa kita maksimalkan. Ada di sini. Kayaknya masih terlalu panjang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini deskripsinya sudah maksimal. Oke. Nah, oke. Jadi, teman-teman usahakan ini hijau ya. Jadi, kita maksimalkan on page kita karena kita bersaing dengan tidak menggunakan teknik backlinking ya. Jadi kita hanya memaksimalkan SEO on page saja. Oke, di sini karena judul saya bold dulu. Nah, kemudian ini sudah selesai ya di bagian settingan artikel ini. Coba kita scroll ke bawah apakah masih ada settingan yang lain. Nah, sepertinya tidak ada ya. Oke, kita beralih sekarang ke bagian kanan ini ya. Nah, di bagian kanan ini ada yang perlu kita setting lagi ya. Nah, di sini jangan lupa ini diganti ke post ya. Post. Jadi ini artikel ini kita posting di bagian post. Nah, di sini statusnya publish ya. Kemudian dates ini sebaiknya teman-teman gunakan random ya. Kenapa? Karena jika teman-teman setting now, maka 1000 artikel ini diposting dalam satu hari ini, dan ini tidak bagus ya. Nah, sebaiknya kita gunakan random ya. Nah, karena artikel situs saya ini sudah online sejak 2015, jadi saya bisa random dari 2014 atau 2015 sampai sekarang ya. Nah, startnya kita pilih di sini saya pilih 2015 saja. Kemudian Januari ya. Nah, sini Januari. Kemudian tanggalnya tanggal 1 saja ya. Sampai sekarang ya. Sekarang tanggal 4 September. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan all saja ya. Ini all saja. Nah, di sini di bagian spin content ini kita tulis no saja ya. Agar hasilnya ya, ini kita no saja. Nah, adapun di bagian override ini, nah ini perlu yes ya. Yes. Yes if existing page generated by this group. Nah, tujuannya apa? Atau kita pilih yang ini saja. Tujuannya adalah agar tidak terjadi duplikat konten ya. Nah, jika terjadi duplikat konten ini bahaya ya.
Nah, di sini title saja ya. Kita pilih title saja. Nah, jika ada judul yang sama, maka dia akan menimpa ya. Jadi ini untuk menghindari terjadi double judul ya. Nah, jika terjadi double judul, ini akan terjadi duplikat konten nanti ya. Jadi kita forward title saja, judul ya. Kemudian ini tidak usah kita kosongkan saja, karena hasilnya nanti akan lebih maksimal, akan semakin banyak ya. Kemudian ini juga ini tidak perlu sepertinya. Nah, di bagian ini kita kosongkan saja ya. Kemudian menu ini juga tidak usah ya. Menu title juga tidak usah. Kemudian, nah ini default template saja. Tidak apa-apa. Nah, di sini, nah di bagian kategori ini teman-teman bikin terlebih dahulu kategorinya ya. Nah, di sini saya artikel ya. Nah, untuk membuat kategori gampang ya. Teman-teman bisa di bagian post, kemudian kategori di sini. Nah, tinggal buat ya, apakah kategorinya misalkan ya, jaket. Teman-teman, tergantung ini kategori produk teman-teman ya. Nah, tinggal add di sini ya. Nah, di sini karena saya sudah bikin kategorinya di sini artikel ya. Nah, kemudian teks ini tidak usah ya, karena nanti akan terjadi duplikat konten. Nah, di sini teman-teman sudah selesai ya. Ini sudah selesai kita setting semua ya. Kita ulangi lagi. Yang pertama judul ya. Judul, kemudian masukkan kata kunci di sini, ambil dari sini ya, kota. Kemudian masukkan gambar. Gambarnya jangan lupa di-linkkan ke homepage. Kemudian ini artikelnya ya. Nah, bagian akhir juga tambahkan call to action ya. Tujuannya untuk mengarahkan visitor menuju homepage kita. Kemudian di sini maksimalkan ya si on page-nya. Nah, di sini di bagian fokus keyword masukkan judul. Kemudian di bagian meta description ya, masukkan juga nomor HP, kemudian judul ya. Kemudian kata kalimat tambahan. Kemudian tambahkan external link ya, link menuju situs lain ya, agar SEO-nya maksimal ya. Kemudian apalagi itu, internal linknya juga sudah saya masukkan. Internal linknya kita masukkan homepage-nya tadi ya. Nah, kemudian di bagian kanan ini kita ulangi lagi settingannya. Nah, di sini ini plugin sebetulnya ya. Saya ada plugin sosial media. Jika teman-teman tidak menginstal ini tidak akan muncul ya. Nah, ini plugin di sini ya. Nah, ini plugin ini untuk share ya. Nah, nama pluginnya add to any. Kemudian ini jangan lupa post ya, jangan page ya. Ini post. Kemudian ini statusnya publish. Kemudian ini random ya. Nah, random ini tergantung kapan situs teman-teman mulai online. Nah, misalkan online-nya sebulan yang lalu, maka jangan disetting ke tahun yang lalu. Ini akan mencurigakan bagi Google, karena situs teman-teman baru online 1 bulan yang lewat, namun postingannya sudah 1 tahun. Nah, ini tidak masuk akal. Jadi setting awal mula artikelnya mulai dari kapan situs teman-teman itu dibeli ya. Misalkan dibeli 2 bulan yang lalu atau seminggu yang lalu, maka disetting artikelnya di hari teman membeli nama domain atau mengaktifkan nama domain tersebut ya, jangan lewat ya. Oke, kemudian bagian metode ini all saja. Spin content now, forward yes, if existing ya, if existing page exists. Kemudian di sini judul saja. Kemudian no page ini no, nol saja, ini nol saja. Kemudian ini juga no ya, kosong saja. Ini kita kosongkan. Ini default template saja. Nah, kemudian pilih kategorinya di sini. Kemudian, nah selanjutnya kita generate. Nah, ini ada 2 pilihan ya. Kita klik yang via browser saja ya. Oke, coba kita klik bagian ini. Nah, di sini PJP sedang proses ya. Nah, di sini sudah berjalan 57 dari 1.500 artikel ya. Oke. Nah, di sini petikan ya. Nah, ini 60, 61. Nah, di sini di bawah ini adalah bagian laporannya ya. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, di sini ya. Nah, ini dia akan mengenerate 1.500 artikel ya. Oke.
Nah, di sini oke, kita tunggu saja sebentar ya. Nah, ini dia akan membutuhkan beberapa menit ya, sekitar bisa setengah jaman lah ya kalau seandainya koneksi internet teman-teman standar ya. Jika menggunakan VPS ini akan lebih cepat ya. Dan pastikan koneksi stabil ya di sini ya, karena memang nanti seandainya koneksi tidak stabil dia akan terputus ya. Oke, nah teman-teman bisa stop di sini seandainya memang sudah selesai ingin menghentikan di tengah jalan bisa. Oke, selesai itu saja. Terima kasih.